Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, hari ini kita masuk kepada materi bab 5, atau ini adalah materi terakhir di semester ini, yaitu tentang kurban dan akikah. Oke. Pertama kita masuk kepada pengertian, apa itu kurban? Yang pertama, secara bahasa, kurban itu berarti dekat, dan secara istilah, kurban adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu tertentu. Selanjutnya untuk hukum kurban ini terbagi kepada dua, maksudnya ada dua pendapat yang menyatakan hukum kurban. Yang pertama, sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Nah, ini berdasar kepada surah Al-Kautsar ayat 1-2 dan surah Al-Hajj ayat 3-4. Nah, kemudian ada lagi yang menyatakan sunnah muakkad. Ini berdasarkan kepada sunnah atau hadis Nabi, dan ini juga merupakan pendapat jumhur ulama atau ulama kebanyakan. Nah, sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kapan dia menjadi wajib? Nah, kurban menjadi wajib apabila ia dinazarkan. Nah, jadi apabila ada seorang berjanji, kalau saya mendapatkan rezeki ini, saya mendapatkan ini, mendapatkan itu, saya akan berjanji kurban tahun depan. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi akhirnya kalau sudah dinazarkan demikian, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, oke lanjut. Ini adalah surah Al-Kautsar ayat 1-2 yang mana ini sebagai landasan tadi yang menyatakan bahwa Quran itu kurban wajib, terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang yang tunduk atau patuh kepada Allah. Dan yang mengatakan bahwa hukum kurban sunnah muakkad, dia berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah menyatakan, aku diperintahkan berkurban dan berkurban itu sunnah bagimu. Nah, jadi menurut jumhur ulama atau ulama kebanyakan, hukum dari kurban sunnah muakkad lah yang dipakai. Nah, kemudian kurban dan ketentuannya. Yang pertama, oke, kita masuk kepada latar belakang ibadah kurban. Kenapa ada atau apa sih awalnya ibadah kurban ini pada zaman dahulu gitu. Nana ibu ingat nggak ketika cerita Nabi Ibrahim yang bermimpi disuruh menyembelih anaknya Ismail. Nah, jadi diceritakan dalam surah As-Saffat ayat 102 ini. Maka ketika anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi adanya ibadah kurban. Nah, gitu. Bagaimana keikhlasan dan ketulusan Ismail, dia rela, ikhlas, disembelih oleh ayahnya sendiri, karena memang adanya perintah atau datang melalui mimpi ayahnya. Jadi dia ikhlas begitu. Kemudian untuk waktu dan tempat. Nah, kapan kita menyembelih hewan kurban? Itu sejak selesai salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi dimulainya setelah salat Id, setelah salat Idul Adha tanggal 10 itu sudah boleh mulai memotong hewan kurban sampai di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Nah, terakhir di tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Jadi mulai dari tanggal 10 setelah salat Id, 11, 12 dan
13 itulah waktu-waktu pemotongan hewan kurban. Tempatnya di mana? Tempat yang dianjurkan sebaiknya dekat dengan tempat sholat. Nah, jadi banyak ya yang memotong hewan kurban itu mungkin di halaman masjid, di belakang masjid, di samping masjid. Nah, karena memang disunahkan dekat dengan tempat sholat. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin di dekat sekitaran masjidnya nanti akan kesulitan atau tidak ada lahan yang besar, atau kesulitan dari segi air, atau mengalami beberapa kendala, memang boleh diperbolehkan di tempat lain. Tapi memang ini tempat yang dianjurkan dekat dengan tempat sholat. Kemudian untuk ketentuan hewan kurban apa saja? Yang pertama ada sapi atau kerbau, kemudian ada unta, kemudian ada juga kambing atau domba. Nah, masing-masing dari hewan kurban ini memiliki ketentuan pastinya. Nah, kalau kita memilih sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya sapi atau kerbau itu berumur 2 tahun. Nah, dan 1 ekor sapi atau kerbau itu untuk 7 orang yang berkurban. Nah, begitu juga dengan unta. Kalau unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Nah, di sini Ibu lupa menuliskan bahwa memang untuk unta ini juga sama. 1 ekor unta juga untuk 7 orang. Nah, berbeda dengan kambing atau domba. Kambing atau dombanya minimal berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Nah, jadi ternyata kambing ini ada juga nih kayak manusia ya. Tanggal dulu giginya, baru tumbuh gigi yang baru begitu. Nah, jadi minimal berumur 1 tahun atau telah tanggal gigi baru diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Nah, yang mana kambing atau domba ini hanya berlaku untuk 1 orang. Nah, jadi 1 orang 1 nama untuk kurbannya. Nah, jadi 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, berbeda dengan sapi dan unta, yang mana 1 ekor sapi atau 1 ekor unta itu untuk 7 orang yang berkurban. Nah, dengan ketentuan secara umum, ketiga hewan ini, baik itu sapi, kerbau, unta, atau kambing, atau domba, hewannya tidak boleh cacat, baik itu sakit, pincang, kurus, mungkin cacat telinganya, cacat kakinya, ya pokoknya hewannya itu harus sehat, sempurna. Nah, begitu. Jadi tidak boleh ada cacatnya. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Nah, jadi daging kurban ini yang namanya kita berkurban, maka itu tidak mungkin semua dagingnya untuk kita. Jadi ada pembagiannya bahwa sepertiganya untuk kita, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya adalah untuk masyarakat sekitar. Tapi jika memang kita tidak berniat atau mungkin yang jatah kita boleh dibagikan saja, atau kita tidak mau mengambil bagian kita, mau dibagikan saja boleh. Nah, tapi ini adalah kadar maksimal sepertiga untuk kita. Jadi sebanyak-banyaknya dari daging kurban itu sepertiganya untuk kita. Nah, sepertiga lainnya dibagikan dan sepertiganya lagi pokoknya untuk fakir miskin dan hadiah untuk masyarakat. Kalau mau dibagikan semuanya juga boleh. Gitu. Kemudian masuk kepada sunnah menyembelih. Nah, yang pertama membaca basmalah, kemudian takbir, menghadap kiblat, menggulingkan hewan ke rusuk kirinya. Jadi hewan ini rusuk kirinya yang menempel ke tanah, kemudian menghadap ke kiblat. Nah, kemudian memotong pada pangkal leher dan memutuskan 2 urat leher. Nah, jadi ketika proses penyembelihan itu 2 urat lehernya harus langsung putus sehingga si hewan kurban cepat matinya tanpa merasakan sakit yang lama. Nah, begitu. Itu tujuannya. Kemudian membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di sini ada Ibu cantumkan doanya. Dan yang terakhir, disunahkan untuk menyembelih sendiri. Nah, tapi kalau tidak bisa atau orang lain yang menyembelih, nah disunahkan kita hadir ketika proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Kemudian untuk hikmah berkurban, nah jadi kita sebagai orang yang berkurban menambah kecintaan kepada Allah, menambah iman, menunjukkan rasa syukur, dan mewujudkan tolong menolong antar sesama. Bagi orang yang menerima, menambah keimanan dan bertambah semangat dalam hidupnya. Karena memang biasanya orang yang mungkin fakir miskin di luar sana yang hidupnya pas-pasan,
jarang makan daging. Nah, ketika hari raya kurban inilah dia bisa merasakan makan daging, maka ada sedikit gairah atau bertambah semangat dalam hidupnya karena memang kita saling menolong. Nah, begitu. Kemudian untuk umum, memperkokoh tali persaudaraan dan meningkatkan kesadaran di antara kita sesama di masyarakat. Kemudian kita masuk kepada akikah. Akikah secara bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan secara istilah binatang yang disembelih pada hari ke-7 atau kelipatan 7 pada hari kelahiran bayi tersebut, yang disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama. Itu yang dimaksud dengan akikah. Kemudian ketentuannya, untuk hukum akikah itu juga sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan, dan syaratnya untuk laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Syarat hewannya sama dengan kurban tadi, cuman bedanya untuk akikah itu hewannya cukup kambing atau domba, tidak ada akikah memakai sapi ya. Nah, kemudian pada akikah daging dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Nah, ini perbedaan juga. Kalau dalam kurban tadi, kita bagi-bagikan dagingnya itu dalam keadaan masih mentah. Nah, kalau untuk akikah, kita menyembelih hewannya itu dan dagingnya itu dibagikan dalam keadaan yang sudah masak. Nah, makanya orang yang akikah itu biasanya kalau tidak mengundang orang makan ke rumah, makan daging yang sudah dimasak, atau memang memberikan daging. Kan ada nih orang yang akikah memberikan daging akikahnya itu ke panti misalnya. Nah, dibagikannya dalam keadaan sudah masak kan? Nah, jadi itu perbedaannya antara kurban dan akikah. Daging yang dibagikan kalau kurban dalam keadaan mentah, kalau akikah dalam keadaan yang sudah dimasak. Nah, untuk waktu akikah ini dilaksanakan atau penyembelihan hewannya dilaksanakan pada hari ke-7, 14, atau 21, yaitu hari kelipatan 7. Oke, lanjut kepada hikmah akikah. Wujud syukur kepada Allah tentunya, sebagai mungkin sudah dikarunia anak, kemudian menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena si anak sudah diakikahkan, kemudian bukti keimanan orang tua kepada Allah, dan mewujudkan hubungan baik dengan sesama tetangga atau masyarakat sekitar. Oke, sekian materi kita untuk bab 5 mengenai korban dan akikah. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham, bisa Anda tanyakan melalui japri kepada Ibu, atau kita diskusi di grup WA mata pelajaran fikih. Oke, sekian saja, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.